Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Sam, gimana kabarnya nih? Makin ini aja ya, makin kesini makin seger nih Sam. Wah, kita serasi ini ya nggak, hitam biru ya. Iya, biru tanpa tua, janjian ya. loh kita ya. Tanpa janjian, betul. Bagaimana puasanya? Masih berlanjut? Alhamdulillah kesini puasanya makin lancar dan walaupun ya semakin berjalan ya mendekati Ramadan ini akan berakhir, tapi yang masih tarawih itu masih pada rajin-rajin. Kemudian juga masjid-masjid masih penuh, kemudian juga yang jualan juga masih semangat gitu. Udah biasanya udah berakhir-akhir gini ya nggak, udah pada persiapan untuk Iya, Lebaran. untuk mudik ya, lebaran. Dan Hari tahu nggak? kemerdekaan katanya. Bener, katanya hari kemerdekaan ya. Tapi kalau kita sih maunya, aduh jangan cepat-cepat berakhir dong gitu. Ini Tapi ngomong-ngomong puasa, ini tambah berat apa tambah enteng? oh, kalau saya tambah berat jelas kayaknya ya. Itu dari awal puasa juga udah berat banget gitu. Gimana dong makanannya enak-enak banget ya. Kan saya pernah cerita sama Sam ya, dari jam 2 udah buka itu toko takjilnya, yang jualan takjilnya. Iya. Semuanya dibeli. Jadi hari ini belinya onde-onde sama risol sama dimsum. Terus udah gitu hari besoknya ganti lagi kita makan jongkong, terus ganti kolak dan apa gitu. Semuanya harus dicobain. Jadi selama 30 hari itu harus mencoba semuanya. Jadi inilah hasilnya yang ada malah makin melebar ya. Cocok dengan mau lebaran. Tapi Sam, yang lucunya nih ya. Yang lucunya kalau perempuan-perempuan itu tuh kalau mau lebaran tuh tahu dong ya harus apa? Harus apa? Shopping, belanja baju lebaran. Baju baru, sepatu Belanja baru. baju. Iya, tapi ya Sam harus tahu nih, atau juga Mbak-mbak PMI di sana mungkin juga tahu. Jadi setiap tahun kalau di Indonesia atau tepatnya di Jakarta, enggak sih, di Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Itu tuh kita punya semacam tren gitu Sam. Jadi sempat ada tren shimmery, apa kayak baju yang warnanya jadi gamisnya tuh yang mengkilat-mengkilat. Pernah juga tahun lalu itu sebenarnya sih maksudnya namanya burgundy ya, tapi namanya orang Indonesia jadi nyebutnya burgundi gitu loh Sam. Oh iya, Kemudian pernah juga ijo sage, itu juga pernah. Tapi yang uniknya ya Sam ya, untuk tahun ini tuh masa trennya adalah namanya gamis bini orang katanya gitu. Bini orang. Jadi Gimana main dikasih nama aja. Sebenarnya baju gamis yang Warnanya disebut apa? ini adalah maksudnya adalah baju yang pakai, jadi gamisnya itu pakai brokat gitu. Brokatnya itu tuh bisa di depan, di samping atau di mana-mana. Tapi entah kenapa kok disebutnya jadi gamis bini orang ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin yang biar jualan di Tanah Abang atau di Pasar Tasik tuh enak aja gitu nyebutnya gitu. Tapi aduh kenapa harus dikasih nama itu sih ya? Oh karena kalau nggak salah potongannya itu mirip salah satu artis yang mungkin barangkali ada dalam tanda kutip tuh sedang bermasalah gitu ya. Jadi dikasih nama lah gamisnya Bini tahun ini orang. tuh gamis yang ya gamis bini orang, tapi karena mirip-mirip sama gamisnya si salah satu artis tersebut. Itu sih yang lagi rame berburu, apalagi nih cewek-cewek nih nggak pakai baju baru ya ketika lebaran nanti ya. Iya. Tapi di Hong Kong ngomong-ngomong mengenai gamis bini orang, ya, di sini ada Consumer Rights Day, ya, yang jatuh pada tanggal hari ini, ya. Hari Hak Konsumen Sedunia diperingati setiap tahunnya pada tanggal 15 Maret. Oh, Ya, hari iya, ini iya. meskipun Hari Besar Internasional ini jatuh pada bulan Maret, Dewan Konsumen Hong Kong sering mengadakan acara-acara khusus, kampanye dan kegiatan, ya nggak. Pekan Hak Konsumen ini di sekitar tanggal tersebut untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Jadi informasi penting ya untuk Hari Konsumen Day, ya. Temanya transaksi yang adil menuju gaya hidup berkelanjutan. Oke. Ya, terus ada lagi produk aman
Jadi konsumen percaya diri. Nah ini penting. Kayak minggu lalu tuh, ya nggak, yang jual es, produk aman, konsumen percaya diri. Benar. Ya, Apa jadi higienis apa produknya harus enggak dijaga gitu ya. itu, ya nggak. Selama Aksi pengirimannya. lokal, Dewan Konsumen Hong Kong, Dewan Konsumen Hong Kong terus memperbarui nasihatnya untuk mencerminkan ekonomi digital, termasuk melindungi konsumen dari penipuan pemasaran yang palsu yang digerakkan oleh kecederaan buatan AI, ya nggak? Dan menegakkan ordinance perihal dagang. Jadi banyak ya yang sangat diperhatikan ya, dalam hari apa? Hari konsumen Hari sedunia. konsumen. Iya, wah ini Sangat penting itu. iya penting banget karena hak konsumen itu seringkali itu dikesampingkan gitu ya. Misalkan kita nggak mendapatkan kejelasan mengenai kapan sih produk ini expirednya, atau mungkin sebenarnya produk ini tuh mengandung bahan-bahannya tuh apa aja sih, apakah ada yang sebetulnya merugikan atau berdampak kurang baik bagi tubuh gitu. Kadang-kadang untuk hal simple dan basic seperti itu aja sebetulnya juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan kalau di Indonesia sendiri juga hari konsumen nasional juga ada, termasuk juga hari konsumen sedunia, dan itu di bawahnya Kementerian Perdagangan, dan itu juga sama-sama sih tujuannya untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian seperti itu. Tapi banyak yang ditipu nggak di Indonesia ya, bilangnya ada A, ada kontennya tuh ada A, B, C, D gitu. Ternyata A-nya hilang, cuma ada C sama D gitu. Itu kayaknya di mana-mana gitu nggak sih, misalkan nih kita beli makanan kemasan gitu ya, kayaknya itu dari gambarnya tuh di luarnya cakep banget gitu, pas dibuka loh kok ukurannya kecil gitu ya, dari hal-hal kayak gitu aja tuh. Atau loh kok isinya cuma sedikit banget, cuma seperempatnya gitu, banyak anginnya aja gitu. Ada, itu bisa dikomplain itu. Iya. Consumers komplain aja ke Consumers Commission ya, Komisi Consumers ya, hak-hak ini konsumen. Oke, Sam, ini kan sudah mulai mendekati hari libur ya. Kalau di Indonesia nih lumayan panjang loh. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25 tuh kalau nggak salah tuh kita sudah mulai libur cuti bersama untuk Lebaran, dan ada nyepinya juga gitu ya. Jadi kita mau kasih informasinya nih mengenai pariwisata di Indonesia, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Ali Amrizal, salah selaku dari travel consultant. Kita mau nanya nih, kira-kira kalau untuk masyarakat Hong Kong kalau ke Indonesia dikasih tips and triknya kemana aja gitu. Wah, bagus sekali itu. Penting, saya rasa penting. Bagi teman-teman yang di Hong Kong juga yang kalau mau pulang ke Indonesia, yang udah lama meninggalkan meninggalkan Indonesia juga bagus tipnya ya. Iya, mbak-mbak PMI kan siapa tahu dapat cuti ya, Sam ya. Iya. Jadi jangan jalan-jalan Penting di sekali. Hong Kong, jadi jalan-jalan juga di tanah air. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Pariwisata Indonesia terus bergerak dengan dinamis dan menyasar berbagai pasar potensial di kawasan Asia, terutama Hong Kong. Dan di masa-masa seperti saat ini nih, di mana di Indonesia ini sudah mulai memasuki musim liburan. Liburannya panjang banget kalau di sini. Barangkali ada juga nih masyarakat Hong Kong ataupun juga para pekerja migran Indonesia yang mau pulang kampung. Sambil pulang kampung, silaturahmi boleh juga untuk bisa berkunjung dan berkeliling ke Indonesia. Mau traveling, mau kemana, kita akan nanya-nanya bersama dengan tour consultant Mas Ali Amrizal. Mas Ali, gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa baik hari ini. Terima kasih sudah hadir di studionya Voice of Indonesia. Dan Pak Ali, ini kita langsung saja ya. Kalau kita lihat tren kunjungan wisatawan asal Hong Kong ke Jakarta dan Bali dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, ada peningkatan yang signifikan nggak sih ini Mas Ali? Ya tentunya ya dalam tren 1-2 tahun ini, jadi banyak masyarakat Hong Kong yang
back to Indonesia. Jadi pekerja-pekerja yang mungkin yang bekerja di Indonesia, dan tentunya ini akan menjadi inspirasi buat para warga Hong Kong atau mungkin warga Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong untuk kembali ke Indonesia untuk leisure atau healing ke Indonesia. Tentunya di sini banyak beberapa destinasi yang sangat yang ini ya, yang diperbaharui ya, Jakarta dan Bali tentunya. Bahkan Jakarta sekarang sudah menjadi lifestyle kunjungan dari para turis-turis tentunya. Jakarta, Bali. Kalau Jakarta sekarang di sini ada Peak, Pantai Indah Kapuk, di situ adalah Eropanya Jakarta. Jadi kalau misalkan warga Indonesia yang saat ini sedang di Hong Kong yang mau berkunjung ke Indonesia, jangan lupa ya, itu ada Peak ya, Eropanya Jakarta itu ada di Peak, dan itu tentunya itu akan menjadi destinasi yang terfavoritkan buat teman-teman semua gitu. Benar sih, tapi kalau kita lihat ya Mas ya, ini dari pengalaman saya, mungkin pengalaman saya juga nggak banyak ya. Kalau dari berbagai negara-negara yang saya kunjungi, kalau mallnya, menurut saya yang paling cakep-cakep tuh di Jakarta loh justru. Iya justru, jadi mall di Jakarta itu bisa jadi yang paling banyak ya kayak. Jadi ada mall Ciputra, kemudian mall apa itu di Casablanca ya. Jadi kalau misalkan untuk mall Jakarta paling jago lah. Jadi untuk nongkrong-nongkrong ya buat anak muda itu sangat direkomendasikan, dan banyak kafe-kafe yang sifatnya itu mengedukasi. Jadi banyak untuk tempat-tempat untuk sharing, ngobrol, bahkan diskusi, bahkan buku-buku itu sudah disediakan di beberapa kafe yang ada di Jakarta, dan itu sangat direkomendasikan untuk bisa berkunjung ke Jakarta dan menikmati suasana senja di kota Jakarta. Mantap ya. Tapi kalau dari Hong Kong sendiri tuh selain ke Bali tuh biasanya tujuannya kemana lagi sih? Ataupun Jakarta gitu ya untuk bisnis gitu. Tapi selain itu ada kota-kota lain gak sih? Ya, kebanyakan wisata Hong Kong itu yang paling dituju itu Jakarta, Bali, Lombok, Jogja, ya bahkan Bandung ya. Karena apa? Karena yang dicari oleh warga Hong Kong atau mungkin yang sedang bekerja di sana, tentunya selain lifestyle ya Kak ya, lifestyle, kemudian hotel, tempat-tempat ikonik tentunya, museum-museum, dan itu terutama budaya. Bahkan di situ museum-museum yang memang ada di Indonesia yang perlu kita gaungkan lagi di dunia internasional seperti itu. Bahkan seperti spa, wellness ya, itu banyak dikunjungkan. Apa? Setiap wisatawan setelah perjalanan pasti akan merasa jet lag mungkin ya bahasanya, dan itu membutuhkan relaksasi, refleksi yang memang, nah disinilah Jakarta, Bali itu menjadi destinasi wisata yang memang difavoritkan di sini gitu. Oke, jadi memang lebih ke wellness ya. Dan selain Jakarta, Bali kayaknya Labuan Bajo belum ya? Lombok. Nah, Lombok juga tidak kalah cantiknya juga kan. Jadi Lombok di Nusa Tenggara Barat itu tidak kalah cantiknya dengan Bali. Di situ teman-teman bisa berselancar dengan kapal feri dan bisa menginap ya 4 hari 3 malam di Lombok tersebut, karena di situ banyak ini juga ya, MotoGP juga ya. Biasanya ada setiap 1 tahun sekali itu ada MotoGP di Mandalika, Lombok seperti itu. Dan sangat seru sekali bagi teman-teman pecinta MotoGP bisa melihat secara langsung di Indonesia seperti itu. Oke, tapi kalau dengan adanya nih konektivitas antara pesawatnya kan langsung ya dari Hong Kong ke Indonesia gitu ya, ke Jakarta, itu juga berperan sangat penting untuk meningkatkan pariwisata ya, inbound market ini ya. Iya, ya tentunya ini akan menjadi sangat efektif sekali ya. Kalau untuk pesawat yang bisa langsung direct Jakarta, direct Bali, itu akan mempermudah, mempercepat banyaknya kunjungan wisata dari Hong Kong. Karena apa? Karena di sini untuk transportasi di Indonesia sudah cukup lumayan memadai, dari pesawatnya, bahkan dari kereta cepatnya, bahkan sekarang sudah banyak kereta cepat ya. Bandung, Jakarta, Bandung itu bisa
memakan waktu cukup 20 menit saja. Jadi kalau ke Bali bisa langsung direct ke pesawat gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau udah mampir di Jakarta harus banget wajib ke Bandung karena cuma 20 menit aja. Itu lebih deket dari kantornya RRI. Benar. Ke Pantai Indah Kapuk kan kalau misalkan macet itu lebih dari 20 menit tuh, bisa 1 jam setengah. Iya. Malah kalau naik bus ya bisa langsung nyampe ke Bandung tuh cepet banget gitu ya. Iya, dan jangan lupa ya tentunya tidak kalah uniknya itu kuliner ya. Kuliner. Jadi kuliner Jakarta, Bali itu perlu dicoba. Perlu dicoba. Kuliner Jakarta apa sih Kak? Banyak ya. Jadi teman-teman bisa mencoba makanan-makanan yang khas di Jakarta, di Bali, di Bandung. Bahkan sekarang banyak brand-brand yang baru muncul ya, makanan-makanan dari setiap daerah ya yang bisa kita nikmatin seperti itu. Kalau saya tuh pernah merhatiin ya, jadi kalau turis-turis yang dari Bali, misalkan turis-turis Asia, kalau pulang dari Bali itu bawanya kacang gitu. Ada rekomendasi yang lain gak sih yang sesuai dengan lidah mereka gitu? Yeah. Saya juga ya nggak heran sih karena kan emang kacang Bali itu enak banget ya. Kalau kata saya juga memang enak Benar. banget. Tapi ada dong rekomendasi lainnya selain kacang? Jadi rekomendasi oleh dari Bali ya, jadi selain dari kacang-kacangan, kemudian kue, bahkan sekarang memang Atau mungkin dari Jakarta juga nggak apa-apa atau ya, dari negara jadi lainnya ya? Jakarta itu Negara sekarang daerah. lagi tren itu kue-kue kekinian ya. Jadi kalau Iya. misalkan di Blok M itu salah satu mall terbesar juga Iya. di Jakarta, itu ada yang namanya tiramisu cake juga, itu yang terbaru itu. Kemudian kue-kue yang ada di Jakarta, di Bali, itu juga salah menjadi rekomendasi ya. Pie susu, Apalagi ini ya. menjelang momen Lebaran ya, itu pasti banyak produksi kue-kue yang bisa teman bawa buat oleh-oleh di Hong Kong nanti. Kalau kata saya sih nastar ya. Nastar ya, kue Lebaran ya, karena itu nastar itu masih sifatnya umum ya. Jadi dari berbagai macam daerah itu kebanyakan ya bikinnya nastar. Bahkan Iya. sekarang ada kue-kue premium juga Iya, ya, yang memang diperuntukkan untuk momen-momen Lebaran tertentu. Pokoknya kue-kue kekiniannya Jakarta tuh nggak kalah lah ya. Saya pernah nyobain ini di Hong Kong tuh ada bake house-nya ya, pie susunya itu juga Dan kue-kue tentunya kekinian jangan Jakarta lupa lebih enak batik ya. Oh, itu wajib banget. Karena batik itu menjadi salah satu culture yang Iya. memang tidak bisa kita lepaskan ya Benar. untuk oleh-oleh batik. Meskipun di Hong Kong batik itu menjadi bagian dari hal yang unik untuk kita dapatkan ya dari Indonesia seperti itu. Gak pernah salah ya seperti yang dipakai sama Mas Ya, Ali saat ini ini saya ya. sengaja memakai batik bagian Indonesian dari proud. cinta Indonesia gitu. Jadi teman-teman jangan lupa dimanapun kita berada kita tetap harus cinta dengan budaya Benar. Indonesia seperti Tapi itu. yang nggak boleh itu tuh justru kayak senjata khas Indonesia tuh nggak boleh ya. Ya itu. Padahal tuh itu juga menarik loh sebagai Menarik oleh-oleh ya, atau buah iya. tangan ya. Takutnya Karena jadi nanti bermasalah. itu bermasalahnya di bandara Kak, tidak boleh membawa senjata-senjata yang tajam. Oke, baik. Dan ini kan tadi kita berbicara untuk pasarnya, pasar orang asing yang ada di Hong Kong gitu ya. Siap. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai PMI Indonesia nih yang rata-rata nih kan banyak kan tuh dari daerah Jawa ya. Iya. Jawa, kemudian Malang banyaknya, kemudian juga ada Nusa Tenggara. Nah, ini ketika balik mungkin mereka kan mau liburan juga nih. Ada rekomendasi mungkin tempat kekinian yang nggak cuma Bali lagi untuk bisa mereka kunjungi, atau mungkin mereka bisa rekomendasikan, karena mereka kalau rekomendasi ke majikannya tuh ya rekomendasinya ke Bali Iya. atau Labuan Bajo. Kemana lagi nih Mas? Nah, ya tentunya selain wisata domestik ya, domestik kalau misalkan teman-teman mau mencoba semacam spiritual healingnya, Iya. nah, teman-teman juga bisa melaksanakan perjalanan ibadah umroh. Oh, tapi Jadi- ke Indonesia dulu dong. Iya, jadi untuk Indonesia, selain Jakarta, kemudian Bali, dan tentunya untuk destinasi tidak kalah menariknya, khususnya domestik. Karena apa? Domestik ini sekarang sedang diangkat, apalagi dengan Kementerian Pariwisata di sini, tentunya teman-teman bisa melakukan destinasi ke Malang juga. Salah satunya Malang juga banyak ke Bromo. Batu, Nah, terutama ini iya, yang iya. wisata-wisata alamnya, Kak. Jadi untuk para pecinta alam, juga Yang suka teman-teman camping ya? bisa naik gunung, ya camping, kemudian yang suka camping juga bisa ke Bromo, Malang ya, kemudian ke Gunung-Gunung Rinjani ya. Ini sangat menarik dan menantang tentunya gitu loh. Karena apa? Saya juga Kak, suka naik gunung. Jadi ada gunung, kalau di Jawa Barat terbesar itu ada Gunung Ciremai juga. Nah, itu di Majalengka. Nah, kemudian di Malang itu ada Bromo.
kemudian Rinjani juga ada di Lombok ya. Kalau nggak salah itu wisata-wisata climbing ya untuk alam itu juga sangat menarik. Karena apa? Itu banyak turis-turis yang naik gunung di situ. Nah, kakak sudah pernah naik gunung belum? Saya kalau camping Itu perlu ya paling dicoba cuma itu, di Kak. yang deket aja sih di Gunung Salak yang deket rumah. Masya Allah. Iya teman-teman, selain Itu juga naik mobil dulu ya, nggak itu hiking perlu banget. dicoba ya, karena itu membutuhkan ya kekuatan fisik kita juga ya untuk olahraga yang memang super ekstrim ya bisa dibilang ya. Nah, karena kita Saya bisa sih bagian campingnya aja lah, Iya. trekking-trekkingnya nggak dulu, kita yang bisa penting melihat camping. pemandangan alam Indonesia ya dari ketinggian. Iya, Gitu. benar. Berbicara mengenai pariwisata di Indonesia, memang kita pasti balik-balikan lagi, kita sepakat ya Mas Ali ya. Benar. Harus wisatanya tuh wisata alam. Karena mau wisata mall, wisata budaya atau apapun gitu ya. Ya bisa saingan lah, tapi kalau alam kita cukup percaya diri. Benar. Percaya diri Karena banget benar. ya alam Indonesia ya. Karena ada beberapa tipikal ini ya traveler ya. Jadi ada yang sukanya ke mall, ada yang sukanya ke alam, ada yang sukanya ke hanya sekedar kulineran saja Iya, seperti itu. Kalau iya. kakak lebih condong kemana? Kalau saya sih lebih ke alam. Ke alam, oke. Jadi perlu dicoba nanti naik gunung bersama saya kak. Oke, naik gunung ya. Siap, kita tantang nih kak. Oke, dan saya dan Mas Ali juga mengajak para pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong yang ada di Hongkong atau juga Mbak-mbak PMI barangkali yang mau pulang kampung, kita mengajak untuk bisa sama-sama naik gunung barangkali ya. Boleh, nanti kita agendakan ya. Kita open trip mau gunung mana nih? Jangan yang tinggi-tinggi dulu lah ya. Jadi orang kalau pemula gunung dulu itu lah ya. biasanya itu ke Wonosobo. Oh iya, Jadi Wonosobo itu betul. banyak sekali ada Gunung Prau juga di situ tidak terlalu tinggi Iya, ya, benar. tapi itu wisatanya keren banget. Atau Kak. bukit dulu ya, Bukit Bukit, Sikunir kali ya, nggak tahu ini. Boleh. jangan yang sampai berhari-hari gitu ya, yang gampang-gampang aja gitu. Iya. Oke, Mas Ali terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Tadi mungkin pendengar boleh juga dong dijawab untuk tantangannya ya dari Mas Ali untuk bisa kita naik gunung open trip rame-rame ya. Iya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Mas kepada pendengar? Iya, jadi buat para pendengar ya dimanapun berada ya di negara manapun juga, mau di Hong Kong mau di negara-negara lain, tentunya jangan lupa kan Indonesia memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan negara-negara lain. Ya kalau misalkan di Swiss itu ada ada Jungfrau ya, Jungfrau Joch ya, ada destinasi-destinasi yang indah. Di Indonesia juga tidak kalah menarik, ada Bali, ada Lombok seperti itu. Kalau misalkan di China, ada di Hong Kong itu ada gedung-gedung pencakar langit, di Jakarta pun ada semuanya. Bahkan sekarang ada di Jakarta itu gedung yang paling tinggi, apa itu namanya Kak ya? Iya. Sudah pernah ke rooftopnya? Belum, Nah itu juga belum. perlu ya ditamprin ya, ditamprin juga Dekat tuh. dari sini nggak jauh. Iya nggak sebenarnya. jauh ya sebenarnya di sekitaran kita tuh banyak sekali destinasi yang perlu kita kunjungin buat teman-teman. Jika nanti sudah selesai atau mungkin sudah ada waktu liburan, jangan lupa untuk berkunjung ke Jakarta, Bali, bahkan kota-kota besar lainnya. Karena apa? Karena ini bisa menjadi healing yang terbaik buat teman-teman semua. Yes, jadi kalau punya uang nggak usah disimpan-simpan ya, Benar. diinvestasikan untuk traveling, untuk pengalaman. Ya, karena itu bagian dari self reward Kak. Betul. Jadi untuk membangun self reward itu ya kita dengan healing, dengan kita mengunjungi berbagai macam destinasi yang memang mungkin kita untuk luar negeri sudah terlalu pekat ya. Banyak kota-kota, mungkin hotel-hotel atau mungkin gedung-gedung tinggi yang terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita di Indonesia banyak banget pilihannya. Ada pantai, ada pariwisata alamnya ya, kemudian tuh ada kafe-kafe yang uniknya, ada kulinernya, bahkan ada budaya-budaya yang memang teman-teman belum sempat menyaksikan secara langsung di Indonesia. Karena sibuknya di luar negeri terus, ayo balik back to Indonesia. Ayo liburan di Indonesia ya. Baik, terima kasih Mas Ali, sukses terus dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga kita bisa Sama-sama. ngobrol lagi di lain Siap. kesempatan. Ya. Dan jangan lupa ya teman-teman bisa cek ya di IG Reka Travel, di situ ada Instagramnya apa? reka.umroh dan di websitenya rekatur.com. Teman-teman bisa
cek ya destinasi-destinasi yang memang cocok menurut teman-teman seperti itu. Oke, Terima karena kasih. saya sendiri juga udah nggak sabar untuk bisa ngecek dan Benar. minta promo langsung sama sekali. Bercanda nanti ada ya, harga khusus, bercanda gitu. loh. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi bincang-bincang Siap. kita dan juga ditunggu kedatangannya untuk bisa berwisata ke Indonesia. Bye Oke, bye. bye. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi sudah ada berbagai pilihan yang bisa tinggal dipilih ya, mau liburannya kemana aja di Indonesia. Mana? Langsung cek aja nih tiketnya nih. Yang paling penting tuh tiket pesawatnya sih yang harus yang murah-murah ya. Kalau saya sih maunya nyarinya yang diskon-diskon dulu nih untuk tiket pesawatnya. Tapi naik kereta juga ke Bandung kemarin saya. Oh kemarin Ya, saya Mbak. sempat naik kereta ya? Sempat naik bus. Pertama Naik kali bus saya naik pertama bus. kali. Wah, keren ternyata. Sam, saya harus melakukan pengakuan dosa. Saya belum pernah naik bus. Aduh. Tapi saya malah naik kereta cepatnya ternyata- itu. Kenapa? Ternyata udah naik-naik gitu ya. Tepat waktu. Waktunya. Berangkatnya tepat. Ya enggak? Dia bilang 10.30. Pas teng 10.30. Benar-benar Dia 10-20 ya. Oke. Oh, Terus itu bergerak sampai 350 km per jam. tapi Kecepatan. rasanya yang di dalam gimana? Enggak tenang aja begitu. Tenang ya. Kita WA-WAan, ternyata udah sampai di Padalarang katanya. Secepat itu ya? Iya, 30 menit. Ih, keren banget. Bangga gak sih? Bangga, bener-bener hebat ini. Ya. Iya hebat banget ya. Aduh, Iya, saya masih belum pernah naik kereta cepat dong ya. Saya naik kereta cepat itu tuh malah di kemarin ketika lagi liburan akhir tahun dari Madinah ke Mekah. Dan itu tuh saya bingung karena kok jalannya katanya kereta cepat, tapi kok nggak cepat-cepat banget ya, lama juga gitu jalannya nggak nyampe-nyampe. Kayaknya lebih cepat yang di Bandung deh. Naik kereta biasa tuh 3 jam. Ya, Iya, dari Bandung iya, betul. ke 3 jam ya Bandung kota. durasinya ya. Nah, tapi ini di Padalarang. Tapi memang kalau mau naik kereta yang biasa itu juga bisa sambil lihat-lihat pemandangan karena untuk rute dari Gambir atau dari Jakarta ke Bandung itu tuh punya pemandangan yang luar biasa loh Sam. Sama kayak misalkan kita mau naik bus yang ada di Hong Kong, bisa lihat sightseeing yang ada di Hong Kong juga kan Sam? Iya, betul. Nah, bis ini ya nggak nikmati City Sightseeing Hong Kong dengan bus terbuka. Itu babat di bagian atasnya tuh dibuka. Iya, Yang saya dipotong. pernah lihat kemarin pas ke Hong Kong. Rasakan pesona unik Hong Kong dengan bus terbuka Hong Kong City Sightseeing. Dari kawasan sentral yang ramai hingga Tsim Sha Tsui yang glamor. Nikmati pemandangan pelabuhan Victoria dan yang menakjub di sepanjang perjalanan. Naik dan turun dari bus kapan saja dengan memegang sightseeing pass untuk menjelajahi perpaduan budaya Tionghoa dan Barat, ya, seni dan arsitektur. Perjalanan ini memberi Anda pesta visual dan pengalaman budaya yang tak terlupakan sepanjang waktu. Wah, kebayang Jadi, sih. Rute bus yang terbuka meliputi ya rute warisan, penemuan seni Hong Kong, rute budaya, pemandangan malam Hong Kong, coast liner sama 360 lantau terbuka. Wah, saya bingung nih nanti kalau ke sana mau pilih yang mana ya karena rutenya cakep-cakep semua nih. Betul, emang ini. Tapi saya belum pernah naik. Jangan khawatir Sam, saya juga di Jakarta kan juga ada ya. Saya juga belum pernah, tapi saya pernah justru yang di Putrajaya, Malaysia saya malah udah pernah. Masa malah di Malaysia ya duluan ya. Iya, kita kadang-kadang suka kayak gitu ya. Tapi yang di Jakarta juga gak kalah kerennya loh. Saya juga bisa ngebayangin nih, kalau menurut saya kan Jakarta sama Hong Kong itu kan kota-kota yang dengan gedung pencakar langitnya tuh indah luar biasa. Dua-dua kota metropolis yang keren banget. Jadi kalau boleh milih sih saya bisa nyobain night scene-nya di Hong Kong ya. Mencoba bagaimana malam-malam dengan bus terbuka, melihat seperti apa lampu-lampu gemerlapnya yang ada di Hong Kong. Wah pasti luar biasa banget. Untuk YouTuber juga bagus sekali untuk ini ya. Iya. Unboxing atau
laporan-laporan Iya, untuk channel ngevlog mereka. ya. Sam, kayaknya Ngevlog. kita ke depannya harus deh ya, saya mencoba yang ada di Jakarta dan Sam yang ada di Hong Kong kayaknya gitu ya. Betul. harus coba. Karena kita kerjanya nyuruh-nyuruh orang, tapi kita sendiri kayaknya nanti next harus coba. Termasuk saya juga mau coba kereta cepat. Jadi ya malu banget, saya udah nyoba naik kereta cepat duluan, saya belum pernah. Oke, pendengar, gak kerasa perjumpaan kita karena walaupun masih dalam suasana puasa nih, tapi kalau ketemu Sam saya bawaannya semangat dan penuh tawa terus ya Sam ya. Iya. Dan saya juga berhubung nanti berapa hari lagi kan Lebaran nih ya. Iya, Mungkin- nanti belum bisa mengucapkan setelahnya gitu ya. Ya, jadi siap-siap teman-teman semua ya untuk hari kemerdekaan ya. Dan yang belum punya baju gamis ya, coba dicari gamis bini orangnya ya. Apakah nanti di Hong Kong juga populer ya si gamis bini Iya, orang betul. ini ya. Oke, baik, saya Skarsari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dan saya Sam di RTHK. Terima Bye. kasih, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.